Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Patria. Kami dari kelompok 3 K31 ingin menjelaskan tentang tugas besar kami yang kedua tentang analisis dan visualisasi data bencana alam. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Uh, Ya, perkenalkan nama saya Alisa Nurfaiza dengan NIM 166230111. Baik, perkenalkan nama saya Fena Swastika Dewi dengan NIM 1662309. Perkenalkan, saya Yasmin Yumna dengan NIM 166231181. Perkenalkan, nama saya Christopher Eskel dengan NIM 1662326. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan beberapa hal yang ada di sini. Pertama, kita memiliki tujuan. Di sini ada tabel data set pengamatan, deskripsi data file, bahasa pemrograman untuk membaca data cleansing, statistik, visualisasi data, dan korelasi data. Nah, selanjutnya pada tujuan, di sini kita memiliki beberapa tujuan. Tujuan pertama adalah dapat mengenali persoalan komputasi dalam persoalan yang diberikan menggunakan dekomposisi dan abstraksi dalam pemecahan persoalan, serta menghasilkan artefak komputasi yang relevan. Nah, selanjutnya adalah dapat berkolaborasi dalam kelompok pemecahan persoalan komputasi, serta dapat berkomunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka mengekspresikan dan bertukar ide mengenai pemecahan persoalan komputasi. Nah, selanjutnya kita memiliki tabel dataset pengamatan. Oke, tabel dataset pertama kita adalah merupakan indeks risiko bencana provinsi di Indonesia. Nah, data ini kita ambil dari opendatajabarprof.go.id. Nah, dataset kedua kita merupakan bencana alam di Asia Tenggara yang kita ambil dari data Open Development Mekong.net. Nah, selanjutnya di sini kita memiliki deskripsi data dan file. Di sini memuat deskripsi, format, sumber, dan ukuran file. Nah, pada dataset pertama, deskripsi tabelnya mengenai indeks risiko bencana provinsi di Indonesia dengan format file CSV atau comma separated values dan bersumber dari https pendata.jabarprof.go.id dan selanjutnya ukuran filenya sekitar 3,76 KB. Nah, selanjutnya pada dataset kedua, kita menjelaskan tentang bencana alam di Asia Tenggara dengan format file CSV atau comma separated values dari sumber data https data.opendevelopment Mekong.net. Nah, selanjutnya ukuran file ini sekitar 142 KB. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bahasa pemrograman untuk membaca data. Nah, pada pertama kita adalah import dan membaca data. Di sini import pandas berguna untuk membaca dua file yang kita punya tadi, yaitu dataset 1 dan dataset 2. Nah, sedangkan untuk import matplotlib ini berguna untuk memvisualisasi data. Nah, jadi setelah membaca file, kedua set akan dicetak untuk dilihat isinya. Nah, selanjutnya kita ada membaca dimensi dataset. Nah, di sini membaca dimensi dataset ini berfungsi kodenya untuk mencetak dimensi dari dua set yang telah dibaca sebelumnya. Di sini kita bisa baca di sini ada dimensi dataset 1, string bulan data 1. Jadi di sini akan data akan membaca dari atas ke bawah untuk melihat berapa baris yang ada pada data tersebut, dan selanjutnya pada string data data 1 dot columns ini akan membaca data dari kiri ke kanan untuk melihat berapa banyak kolom, dan begitu pula pada dataset kedua. Nah, selanjutnya untuk pada jenis kolom pada data, mencetak nama kolom dan tipe data masing-masing kolom dari dua dataset yang berbeda. Nah, data 1 dan data 2. Nah, di sini ada print nama-nama kolom, nanti akan memprint nama-nama kolom pada dataset, terus nanti pada kolom 1 dan kolom 2, dan selanjutnya akan memprint akan menghasilkan output seperti pada berikut ini. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi dapat dilihat berdasarkan outputnya, berdasarkan dari kedua data, terlihat kalau jenis INT64 ini adalah jenis integer atau bilangan bulat, float 64 adalah angka yang tidak bulat atau desimal, dan juga objek itu tipe kategorikal yang ada atau berupa string atau huruf pada kolom pada dataset ini. Karakteristik data untuk setiap kolom. Pada bagian ini akan dihitung range nilai pada kolom yang kuantitatif, nilai-nilai atau nama-nama yang muncul pada kolom kategorikal, dan juga banyak data yang kosong tiap kolomnya. Bisa dilihat codingannya seperti ini. Ini adalah output buat dataset yang pertama. Ini codingan untuk karakteristik dataset yang kedua, dan ini outputnya. Kemudian kita akan melakukan data cleansing. Di sini data cleansing yang kita lakukan adalah membersihkan semua baris pada data-data pada kolom-kolom yang memiliki data yang kosong. Namun karena di sini terlalu banyak data yang kosong, tiap kolomnya kita hanya menghapuskan beberapa baris berdasarkan kolom-kolom yang penting saja pada dataset yang kedua. Nah, pada dataset yang pertama kita tidak melakukan data cleansing karena tidak ada data yang kosong pada setiap kolom. Berikut adalah data cleansing yang kami lakukan. Jadi ini adalah beberapa kolom kuantitatif yang menurut kami penting, dan pada outputnya dapat dilihat baris datanya tinggal 29. Kemudian statistik. Di sini kita juga mengolah kolom-kolom yang kuantitatif saja. Dataset yang pertama bisa pada dataset yang pertama kolom kuantitatifnya hanya indeks resiko bencana. Di sini kami hitung rata-ratanya, persentilnya 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90%, dan kami menghitung nilai ekstrimnya berupa maksimum dan minimum. Nah, kemudian ini untuk dataset yang kedua. Kemudian untuk visualisasi data akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya merupakan visualisasi data dari data-data yang telah diolah sebelumnya. Next. Untuk visualisasi yang pertama, kami menggambarkan
perbandingan antar kategori data dengan menggunakan diagram batang. Data yang memvisualkan indeks risiko bencana per provinsi tiap tahun itu digambarkan dengan data indeks risiko bencana per tahun sebagai sumbu Y dan juga nama provinsi sebagai sumbu X. Di bagian kiri ini merupakan codingannya dan di bagian kanan adalah output visualisasinya. Untuk mempermudah pembacaan data, kami juga membuat grafik data yang menampilkan besaran indeks risiko bencana pada setiap tahun, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023. Selanjutnya juga untuk mempermudah dalam membaca perubahan besaran data dari waktu ke waktu, kami menuangkan data ke dalam bentuk diagram garis. Perubahan besaran indeks digambarkan sebagai sumbu Y dan nama provinsi sebagai sumbu X. Grafik akan menghasilkan 3 garis yang masing-masing merepresentasikan data untuk setiap tahunnya, sehingga tergambar perubahannya dari tahun ke tahun. Di bagian kiri merupakan codingan datanya dan di bagian kanan adalah output visualisasi grafiknya. Next, berikut juga kami buat besaran indeks resiko bencana untuk setiap tahunnya agar lebih mudah untuk dibaca. Selanjutnya untuk dataset yang kedua dilakukan visualisasi data total dampak dari masing-masing tipe bencana. Diagram ini nantinya digambarkan dalam bentuk diagram batang yang menggambarkan perbandingan masing-masing kategori. Sumbu X merupakan jenis tipe bencana yang terjadi, sedangkan sumbu Y merupakan besaran total dampak dari bencana. Dan berikut merupakan gambar grafik batang hasil dari visualisasi data total dampak dari masing-masing tipe bencana. Selanjutnya, besaran dampak dari masing-masing bencana juga dapat digambarkan proporsinya atau hierarki serta hubungan antara satu data ke yang lain dalam bentuk diagram pie. Dan berikut merupakan koordinat dan juga output visualisasi diagram pie yang menggambarkan persentase besarnya dampak yang ditimbulkan pada masing-masing tipe bencana. Perbandingan kategori dengan diagram batang untuk total dampak dari bencana per tahunnya. Kami menggambarkan sumbu X untuk tahun terjadinya bencana dan sumbu Y menggambarkan total besar dampaknya. Dan berikut merupakan hasil dari visualisasi total dampak bencana per tahunnya untuk dalam bentuk diagram batang. Untuk mempermudah mengamati perubahan dari waktu ke waktu, dilakukan juga penggambaran total dampak dari bencana per tahunnya. Label X merupakan tahun terjadinya bencana, sedangkan label Y merupakan total dampak yang terjadi. Berikut merupakan hasil visualisasi total dampak dari bencana per tahun. Mengamati hierarki dan hubungan antar bagian data dapat digunakan diagram stack untuk menggambarkannya. Diagram ini menggambarkan besaran total terjadinya bencana dalam suatu provinsi dan membandingkan besaran datanya per tahun pada provinsi yang sama sehingga tergambar jelas hierarki dan hubungan antara satu data dan yang lain. Berikut merupakan output hasil visualisasi untuk diagram stack total bencana yang dialami negara terdampak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang korelasi. Nah, korelasi ini merupakan hubungan antara dua atau lebih variabel yang berikatan dalam suatu kumpulan data. Boleh di next. Nah, yang pertama itu dari dataset yang pertama dulu. Itu ada korelasi grafik hubungan antara tahun dengan indeks risiko bencana di Indonesia. Bisa dilihat ini kodenya seperti ini. Saya menggunakan X dan Y sebagai permisalan variabel, jadi saya tidak perlu mengotak-atik di bawahnya lagi. Lalu di sini dilihat kalau X labelnya itu tahun dan Y labelnya merupakan indeks risiko bencana. Ditambahkan oleh satu atribut yaitu grid, di mana itu dimunculkan untuk mempermudah membaca grafik. Boleh di next. Nah, ini outputnya. Jadi scatter plotnya keluar seperti ini. Titik-titiknya merupakan banyaknya dan besarnya indeks resiko bencana yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Dan nilai korelasinya itu adalah min 0,12 ya, min 0,125 lah. Digangkan belakang koma, dan ini nilai korelasinya berbentuk negatif dan mendekati 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi ini bersifat low negative correlation, yang artinya korelasi antara tahun dengan indeks risiko bencana itu berbanding terbalik, namun lemah. Jadi semakin lama tahunnya dari 2021, 2023 indeks risiko bencananya semakin menurun. Next. Lalu lanjut ke dataset kedua. Di dataset kedua yang pertama itu ada grafik total kematian akibat bencana alam. Sama seperti dataset pertama, saya hanya menggunakan variabel X dan Y untuk mengubah dan permisalan sebagai data pertama dan data kedua, sehingga tidak perlu menghapus atau mengganti data di bawahnya. Lalu data yang digunakan di sini merupakan data clean, jadi sudah merupakan data yang sudah di cleansing, ya sudah dibersihkan, jadi bukan data kotor. Sedangkan tadi di dataset pertama merupakan data yang memang dari awal sudah bersih atau tidak ada yang kosong. Bisa dilihat kalau title-nya merupakan grafik total kematian akibat bencana alam dengan X labelnya tahun dan Y labelnya total kematian, serta tetap dengan sama atribut tambahan yaitu grid untuk mempermudah membaca grafik. Next, ini outputnya. Jadi scatter plotnya keluar seperti ini, sama seperti tadi, dengan nilai korelasi antara year dan total date adalah 0,15 ya, 0,152. Nah, nilai korelasi ini berbeda dari nilai korelasi yang di dataset pertama. Nilai korelasi ini berbentuk positif dan mendekati angka 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi ini bersifat low positive correlation, yang artinya korelasi antara tahun dan total kematian berbanding lurus yang lemah. Jadi semakin tahun semakin banyak total kematian yang terjadi akibat bencana alam. Yang kedua itu merupakan grafik hubungan antara tahun dengan total manusia yang terkena dampak bencana alam.
Sama seperti tadi, X dan Y-nya aja, yang pemisahan data. X-nya saya ganti dengan year, dan Y-nya saya ganti dengan total affected. X labelnya tahun dan Y labelnya total manusia dengan atribut grade seperti biasa. Next, maka akan keluar output atau scatter plot seperti ini. Korelasi antara year dengan total affected itu adalah min 0,09. Yang berarti nilai korelasi ini berbentuk negatif dan mendekati 0. Dapat disimpulkan kalau nilai relasi ini merupakan low negative correlation, yang berarti korelasi antara tahun dengan total manusia yang terkena dampak bencana alam itu berbanding terbalik yang lama. Jadi semakin lama tahunnya dari 2015 sampai 2020, semakin menurun juga total manusia yang terkena dampak bencana alam. Lanjut ke grafik ketiga, yaitu grafik hubungan antara tahun dengan total kerugian akibat bencana alam. Sama seperti tadi, saya hanya mengganti X dan Y-nya. X-nya diganti jadi year dan Y-nya jadi total damage. Masih sama dan ditambahi oleh grid, atribut grid untuk mempermudah baca grafik. Next, output atau scatter plotnya atau grafiknya yang keluar seperti ini, bisa dilihat bersama-sama, dan nilai korelasi antara year dan total damage-nya itu adalah 0,144. Nilai korelasi ini berbentuk positif dan mendekati nilai 0, maka dapat disimpulkan kalau nilai korelasi ini bersifat low positive correlation, yang berarti korelasi antara tahun dengan total manusia yang terkena dampak berbanding lurus yang lemah. Jadi dari tahun ke tahun dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun, dari 2014 sampai ke 2020, total kerugian akibat bencana alam ini semakin membesar. Next, yang keempat merupakan grafik hubungan antara total kerugian dengan total kematian akibat bencana alam. Sama seperti tadi, saya hanya mengganti X-nya dengan total damage adjusted dan Y-nya dengan total death. Next, ini merupakan outputnya atau scatter plotnya yang keluar. Nilai korelasi antara total damage atau total kerusakan atau kerugian ya dengan total death adalah 0,65. Jadi nilai korelasi ini berbentuk positif dan mendekati angka nilai 1, maka dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi ini bersifat high positive correlation, yang artinya total kerugian dengan total kematian berbanding lurus dengan kuat. Jadi semakin banyak total kerugian yang terjadi atau kerusakan yang terjadi akibat bencana alam, maka dapat disimpulkan juga semakin banyak kematian yang akan terjadi. Lalu yang kelima itu grafik hubungan antara total manusia yang terkena dampak dengan total kematian akibat bencana alam. Sama seperti tadi, X-nya saya ganti dengan total affected dan Y-nya saya ganti dengan total death. Next, output atau grafik atau scatter plot yang keluar itu seperti ini, dengan nilai korelasi antara total affected dengan total death adalah 0,441. Jadi dapat dilihat bahwa nilai korelasi ini berbentuk positif dan mendekati nilai 0, maka dapat disimpulkan kalau nilai korelasi ini bersifat low positive correlation, yang berarti korelasi antara total manusia yang terkena dampak dengan total kematian berbanding lurus yang lama. Jadi dapat disimpulkan kalau semakin banyak manusia yang terkena dampak oleh bencana alam ini, maka semakin banyak juga kematian yang akan terjadi dari tahun 2014 sampai tahun 2021. Next, dan data terakhir atau grafik terakhir itu adalah grafik hubungan antara tahun dengan total kerugian akibat bencana alam. Saya ganti X-nya dengan year dan Y-nya dengan total damage. Ini merupakan output grafik atau scatter plot dari grafik hubungan antara total manusia yang terkena dampak dan total kerugian. Nilai korelasinya antara total manusia yang terkena dampak dan total kerugiannya adalah 0,506. Nah, nilai korelasi ini berbentuk positif dan mendekati angka 0, nilai 0. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi ini bersifat low positive correlation, yang artinya korelasi antara total manusia yang terkena dampak itu berbanding lurus dengan total kerugian akibat bencana alam. Jadi semakin banyak manusia yang terkena dampak oleh bencana alam, maka semakin banyak juga total kerugian yang akan didapatkan. Next, dan lesson learn. Jadi dari tugas besar pengetahuan komputasi yang kedua ini, kami sekelompok dapat mengenali persoalan komputasi pada data yang kami analisis menggunakan banyak nilai ya dari pembelajaran pengetahuan komputasi, pengetahuan compositional thinking yang terdiri dari dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi persoalan, serta menghasilkan desain yang ngomong apa sih? Maaf. Sorry. Oke, jadi kesimpulan dan lesson learn yang ada dari tugas besar pengetahuan komputasi kedua ini adalah kami sekelompok dapat mengenali persoalan komputasi pada data-data yang kami analisis menggunakan computational thinking yang terdiri atas dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi persoalan, serta menghasilkan desain algoritma yang relevan. Selain itu juga kami dapat mengembangkan kemampuan kerjasama, berkomunikasi, serta mempresentasikan ide kami. Hal ini sangat penting untuk menyatukan pemikiran dan meminimalisir terjadinya miskomunikasi antara anggota kelompok kami. Next. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.